Halo mirsa, jumpa lagi bersama saya Abraham Silaban. Kita akan wawancara eksklusif bersama dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Apa kabar Pak Prabowo? Alhamdulillah baik, terima kasih. Ya, luar biasa Pak Prabowo. Kalau lihat Pak Prabowo hari-hari ini makin sibuk belakangan, betul demikian ya Pak ya? Ya memang kita digaji oleh rakyat untuk sibuk. Iya Pak ya. Tapi di tengah-tengah kesibukan masih bisa jaga kebugaran juga Pak? Ya itu saya kira irama ya, kita harus jaga irama, kita harus olahraga, kita harus tahu, harus cukup tidur. Ya. Coba bagi tips Pak, bagaimana sosok Pak Prabowo yang kita udah tahu Pak, usianya pasti udah nggak muda lagi Pak. Kita sudah tahu, tapi semangatnya masih tetap muda dan mobilitasnya tetap tinggi Pak. Olahraganya yang masih rutin atau pola makan yang diatur seperti apa Pak? Masalah muda dan tua itu sebetulnya ada di jiwa kita. Ya kalau kita merasa tua, kita tua. Kalau kita merasa muda, kita ya masih berjiwa muda. Jadi saya kira memang benar olahraga sangat penting. Kemudian irama harus dijaga. Tidur harus cukup, minum harus cukup, harus menjaga lah. Dan kita harus sering mengawasi diri, mengawasi diri dan sebagainya. Oke, berkuda masih Pak? Saya terus saja sudah berapa, katakanlah 1 tahun ini berkurang. Berkurang karena kesibukan juga. Ya. Saya dengar malah konversinya ke olahraga renang Pak, yang makin rutin belakangan ini Pak ya? Saya merasa berenang, ya berenang sangat bagi saya sangat menyenangkan. Selain fisik, ya, kardio, juga melatih semua otot, juga secara kejiwaan itu sangat bagi saya sangat menyenangkan. Jadi saya anggap itu semacam setengah meditasi. Kalau berenang di air itu meditasi begitu. Ya penting itu ya Pak ya. Iya. Untuk memulai hari apa yang harus dilakukan Pak ya, karena ada tugas besar yang menanti Pak. Saya sering dapat ide-ide kreatif di kolam renang. Oh, menarik sekali nih Pak. Iya. Pak Prabowo justru dapat ide ya dari berenang itu ya. Iya. Tapi apakah ide itu juga muncul ketika menyantap makanan Pak? Kalau makanan lebih bagi kita orang Indonesia itu bersifat semacam sosial ya. Kita bergaul kan, berkawan. Orang Asia, orang Indonesia, Asia, kita tuh senang tidak mau makan sendiri, nggak suka makan sendiri, ya kan? Kita makan tuh bergaul. Yang saya tahu, bisa dikoreksi kalau salah Pak, Pak Prabowo itu senangnya nasi goreng, itu betul ya Pak? Itu sudah mungkin dari keluarga saya dari dulu ya, nasi goreng. Kenapa? Filosofi nasi goreng dulu yang saya tahu, dulu kan seluruh bangsa dalam keadaan sulit ya, saya lahir pas Indonesia baru merdeka, jadi dulu memang susah, semua susah, makan susah. Jadi filosofi nasi goreng kan itu nasi yang hari kemarin kan digoreng lagi. Tidak ulang ya Pak? Tapi jadi enak gitu. Ya. Enakan yang di Hambalang atau enakan yang Tuku Umar itu pernah Pak? Ya masing-masing ada plus minusnya lah. Tapi yang saya baru tahu, ternyata Pak Prabowo juga senang ini rempah-rempah. Kayak bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit. Ini saya ikutin Twitternya Pak. Iya, ternyata sebetulnya ya itu adalah suplemen atau zat-zat alamiah yang sangat berguna bagi kita. Untuk daya tahan, imunitas dan sebagainya. Tapi memang takarannya harus pas ya. Ada orang yang cocok, ada orang kurang cocok, nggak boleh terlalu banyak juga sih. Nah itu tadi Pak, karena Bapak sudah singgung bahwa makanan itu adalah kultur, bukan hanya lebih kepada warisan budaya Pak, tapi juga bagaimana sosial juga di sana. Prabowo, saya mau tanya ini, makan siang belakangan ini sama siapa aja Pak? Saya lihat sibuk sekali, termasuk juga sama Pak Muhaimin kemarin juga ikut di acara Senayan kalau nggak salah ya Pak. Ya memang itulah itu saya kira suatu kehormatan ya kalau kita dibutuhkan orang, kalau kita diundang orang, kalau kita istilahnya masih bisa berbuat baik, berbuat banyak untuk masyarakat, untuk bangsa, saya kira itu suatu kehormatan. Jadi ada yang mengatakan lingkungan saya, staf saya mengatakan malah saya mungkin kalau nggak ada kesibukan malah sakit. Wow. Jadi kalau saya makan siang itu bagi saya selain sosial itu
saya gunakan, saya manfaatkan dengan mitra-mitra kerja saya, siapapun. Siapapun sering kan, jadi kita toh harus makan. Ya makan sambil diskusi, makan sambil dapat laporan, makan sambil memberi pengarahan. Jadi efisien begitu. Working lunch. Jadi makan sambil bekerja itu. Itu keren banget loh Pak sebetulnya. Kalau bisa Semua di dunia modern yang saya lihat semua lakukan itu. Semua eksekutif, semua pemimpin yang saya lihat rata-rata begitu. Jadi makan itu, waktu itu berharga. Jadi jangan-jangan apakah ini juga dilakukan Pak ketika diplomasi luar negeri berjalan Pak? Saya dengar baru pulang dari Pentagon. Sering begitu ya, sering begitu. Jadi mereka itu undang makan itu sebetulnya ada tujuan. Makan bukan makannya yang penting. Bisnisnya yang penting. Iya, istilahnya materinya penting. Di situ dia. Dan kemarin itu belum lama ya Pak ya, baru pulang dari Pentagon ya Pak, ketemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Iya, benar. Saya dengar ada urusan pesawat F-15 yang akan segera masuk ke kita, tapi masih pembicaraan term of payment-nya Pak. Ya, di antaranya kan kita kan banyak masalah dalam hubungan antar negara. Di antaranya ya alutsista, ya alat pertahanan kita bicarakan. Dengan negara lain pun kita bicarakan. Tapi progresnya bagaimana itu Pak? Soal F-15 ini katanya canggih banget ini pesawat Pak, udah diuji di mana-mana. Memang canggih, tapi tentunya kan kita lihat kemampuan kita, harganya dan sebagainya. Masih kita bicarakan harganya dan terms of payment dalam arti kita juga tidak bisa bayar sekaligus. Dan masalah yang menarik tentang alat pertahanan ini rata-rata usianya itu 30 tahun. Udah usang ya Pak. Jadi kita bisa beli, kalau kita beli sekarang 30 tahun kita bisa pakai. 25 sampai 30 tahun. Jadi pendekatan saya ya saya mau cicil dong. Saya bayarnya ya kalau bisa 15 tahun atau 20 tahun gitu. Ini yang sedang saya nego dengan negara-negara lain, ya kan? Itu dia diplomasi Pak Prabowo luar negeri belakangan ini. Tapi yang saya amati dari Pak Prabowo adalah orang yang punya pendirian yang kokoh. Bapak punya semangat untuk memodernisasi alutsista kita, Pak. Dan ini Bapak tidak sekali bicara soal ini. Termasuk kalau kita bicara hari ini pun konteks Indo Defense, ini juga kaitannya dengan bagaimana modernisasi sistem pertahanan kita, kaitannya dengan mengatasi potensi ancaman, begini Pak. Apa yang baru di Indo Defense ini Pak? Saya dengar ada 59 negara yang ikut, termasuk juga Turki, dan yang pertama kali Uni Emirat Arab juga ikut Pak. Ya, negara cukup, saya tidak tahu apa 59, mungkin sekitar itu, 52, 53, mungkin ada yang belakangan konfirmasi. 900 perusahaan kurang lebih, 905 kalau nggak salah. Di antaranya 158 dari dalam negeri. Industri pertahanan dalam negeri, sisanya dari luar negeri. Cukup signifikan ya. Berarti lebih dari mendekati 700 perusahaan dari luar negeri. Jadi ini signifikan, besar sekali ini kali ini. Minatnya besar. Karena ya memang kita lihat perkembangan dunia ya, geopolitik sekarang mengakibatkan banyak negara waspada. Karena situasi dunia sekarang penuh ketidakpastian, penuh ketidakpastian. Konflik muncul di mana-mana. Ya. Jadi inilah yang saya sering berusaha yakinkan bahwa kita tidak bisa menganggap bangsa Indonesia ini seterusnya bisa menikmati keadaan yang relatif damai. Betul. Ya kan, makanya kalau tema Indo Defense kita pilih kan Peace, Prosperity, Strong Defense. Jadi kita sadar bahwa tujuan bernegara adalah untuk mencari keamanan bersama dan kemakmuran bersama. Betul. Kan begitu? Betul. Kita bernegara, kita mendirikan Republik Indonesia, tentunya rakyat Indonesia ingin hidup aman.
hidup adil, hidup makmur. Kan begitu. Nah, ini saling berkaitan, tidak bisa kita dapat kemakmuran tanpa keamanan. Tidak mungkin kita mendapat kesejahteraan tanpa perdamaian, tapi tidak mungkin ada perdamaian tanpa ada pertahanan yang kuat. Ini adalah hukum sejarah, hukum peradaban manusia. Ribuan tahun manusia itu peradabannya itu mengajarkan kepada kita, negara yang lemah, negara itu biasanya punah. Negara yang lemah, negara biasanya dijajah. Negara yang lemah biasanya negara itu diobrak-abrik lah kira-kira. Ini sejarah. Jadi marilah kita belajar dari sejarah. Betul. Jadi kita ibarat begini, ibarat saya selalu menyamakan pertahanan dengan asuransi. Umpamanya Mas Abraham punya mobil. Betul. Kan kalau keluar dari rumah tanpa asuransi itu sangat berbahaya. Bisa ditabrak orang. Mas Abraham tidak ada niat nabrak orang. Orang lain bisa nabrak Mas Abraham. Benar nggak atau tidak? Menarik logikanya. Makanya harus ada asuransi. Asuransi kadang-kadang tidak murah. Preminya mahal. Tapi kalau terjadi apa-apa, kita siap. Ya kan, segera bisa diperbaiki mobil kita kalau ditabrak orang. Kalau kita nabrak orang, ada yang luka, ada yang cedera, kita bisa bayar rumah sakitnya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, negara seperti itu juga. Negara kaya, tanpa mau ada pertahanan yang kuat, itu ibarat kita membuka diri untuk dirampas. Ya, ini filosofi kuno juga. Saya dapat filosofi kuno, saya belajar filosofi kuno dari pepatah atau ajaran filosofi Tiongkok kuno. Jadi Sun Tzu, Pak. Saya kira bukan Sun Tzu, mungkin Lao Tse itu. Ya saya kurang tahu siapanya. Intinya adalah kalau anda kaya, Anda harus kuat. Ya, kaya kuat. Kalau Anda kaya tidak kuat, ya kekayaanmu diambil. Jadi kita Nusantara ini kaya. Dari dulu ratusan tahun kita didatangi kan. Ya Portugis datang, Spanyol datang, Belanda, Perancis, Inggris, Jepang semua datang. Karena kita kaya, ada rempah-rempah di sini. Ya kan, ada teh, kopi, karet. Sekarang ketemu tambang, mineral, gas, emas, nikel, semua kekayaan ada. Nah, kalau kita nggak jaga kekayaan ini bagaimana? Laut kita kaya, ikannya luar biasa. Ribuan kapal asing masuk ke kita. Masa kita membiarkan kekayaan kita diambil? Rakyat kita kapan akan sejahtera? Kan begitu. Jadi ini filosofinya itu. Jadi strong defense akan menjamin perdamaian dan prosperity dan kesejahteraan. Nah, ini menarik. Tentu saja ide yang lahir begini adalah ide yang memang saya yakini betul dari pengalaman hidup Pak Prabowo juga sebagai seorang prajurit, Pak. Dan Bapak sudah singgung soal geopolitik tadi ya Pak ya. Dan situasi yang tidak menentu. Orang bilang bahwa nggak mungkin terjadi perang kekuatan militer di era modern saat ini. Tapi pada kenyataannya Rusia-Ukraina perang. Kemudian juga ada ketegangan di Laut Cina Selatan. Kemudian Amerika Tiongkok juga begitu. Kalau Bapak melihat apa yang harus kita lakukan sebetulnya Pak? Karena Bapak sudah menyinggung bahwa kita harus jaga ini yang namanya kedaulatan kita dan memastikan alutsista kita juga kuat. Jadi sebenarnya ya pendiri bangsa kita cukup cemerlang menurut saya ya, founding fathers kita. Jadi dari awal Bung Karno, Bung Hatta ya kan, pemimpin-pemimpin bangsa lain, Bung Syahrir, Muhammad Rum, kita sudah memilih garisnya adalah garis bebas aktif, kita non-blok. Garis kita tidak mau berpihak kepada salah satu blok di dunia. Dan kita tidak mau, sampai saat ini, kita tidak mau ikut fakta-fakta militer. Kita tidak mau. Itu sikap Indonesia dari dulu. Manakala kita terlalu
ngeblok ke satu pihak, biasanya terjadi goncangan, destabilisasi. Betul. Dan kita harus ingat, kita negara yang sangat kaya dengan sumber alam, tapi kita juga negara yang sangat strategis. Betul. Kita menduduki selat-selat yang sangat dibutuhkan oleh banyak negara. Ada 6-7 selat-selat yang sangat penting, mungkin lebih. Pernah ada hitungan kurang lebih 40-50 bahkan 60% perdagangan dunia yang lewat laut Indonesia. Anda bisa bayangkan, ya kan? Jadi kalau ada apa-apa, Indonesia ini pasti menjadi salah satu yang diincar oleh sasaran empuk gitu ya, Pak? Kekuatan-kekuatan besar. Bisa jadi. Jadi karena itu sikap kita sudah benar, ya. Presiden kita juga tetap bertahan dengan garis tidak berpihak. Kita bersahabat sama semua negara. Bagi Indonesia 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak, ya kan? Jadi kita tidak mau diajak untuk bermusuhan sama siapapun. Sikap Indonesia sudah jelas. Tetapi sikap ini harus dibarengi dengan kemampuan kita untuk menjaga diri kita sendiri. Good point. Jadi we are correct, kita sudah netral, tapi we have to be strong, kita harus kuat. Kita kuat. Kita harus kuat. Itu ajaran sejarah sih. Ya. Itu bukan pendapat Prabowo, itu ajaran sejarah, ya kan? Tapi sepakat banget, Pak, dengan itu. Kalau tidak kuat akan diinjek. Itu hukum, itu ada yang dikenal dengan ajarannya Thukydides. Thukydides itu sejarawan Yunani, ya. 2500 tahun yang lalu dia mengatakan the strong will do what they can. The weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat sekendaknya. Ya. Yang kuat akan berbuat sekendaknya, yang lemah harus menderita. Ini ajaran Thukydides itu 2500 tahun yang lalu. Dan yang saya pelajari, semua negara besar pakai hukum ini. Dia tidak mau menderita, jadi dia bikin dirinya sangat kuat. Saya ambil contoh saja, Singapura kan pulau mungkin sebesar Kabupaten Bogor. Mungkin Kabupaten Bogor lebih besar dari Singapura, ya kan? Iya. Jumlah penduduknya 5 juta. Tapi pengeluaran pertahanan dia 3% dari produk domestik bruto dia. Dari produksi nasional dia 3%. Kita kurang dari 1%. Kita 0,8%. Artinya kita harus bertanya, apakah Singapura yang negara sebesar Bogor itu, betapa mereka menilai sangat berharga kemerdekaan dan kedaulatan mereka, sehingga mereka sanggup mengeluarkan anggaran pertahanan yang demikian besar. Itu loh, kita yang begitu kaya, begitu luas, ada beberapa di antara kita yang menganggap bahwa tidak perlu. Ya benar nggak? Jadi kalau menurut saya itu ya menggantungkan nasib kepada keberuntungan atau kepada, ya kan, menyerahkan kedaulatan negara kepada nasib. Nah itu kalau saya berpendapat kita harus meraih, kita harus memegang. Berdikari lah. Iya, kita harus memegang nasib kita di tangan kita sendiri. Itu dia, Pak. Cita-cita founding fathers kita juga kan demikian Iya, sebenarnya, Pak. Benar. Tapi balik lagi Pak Prabowo, soal kelihan diplomasi kita adalah juga soal posisi kita yang tidak pro misalnya ke satu negara tertentu di tengah adanya ketegangan yang terjadi begitu ya, Pak ya. Bagaimana cara Pak Prabowo untuk berdiplomasi, Pak? Saya dengar Pak Prabowo punya cara khusus untuk kemudian berdiplomasi dengan negara tetangga, negara sahabat kita, utamanya diplomasi pertahanan, Pak. Sampai hari ini pun Indodefense juga banyak pesertanya juga. Saya yakin ini juga buah kerja dari Pak Prabowo. Saya kira saya tidak melakukan hal-hal yang khusus ya.
diplomasi dan politik luar negeri kan ditentukan oleh presiden. Presiden yang menentukan politik luar negeri, tentunya dibantu oleh Menteri Luar Negeri, kita ikut garisnya presiden. Jadi saya sangat yakin dan saya sangat mendukung karena ini garis yang benar bahwa kita bersahabat sama semua negara. Jadi saya tidak lakukan diplomasi khusus. Yang saya lakukan adalah berkomunikasi. Ya, kita harus aktif berkomunikasi. Kita harus mau untuk berhubungan. Kadang-kadang ini yang repot, ini melelahkan. Sebagai contoh, negara kita anggota dari ASEAN. Betul. ASEAN itu 10 negara anggota. Indonesia salah satu. Jadi saya ini harus berkunjung ke 9 Menteri Pertahanan. Karena ada COVID kemarin, ya saya sekarang masih hutang. Saya harus ke Thailand, ke Laos, dan ke Brunei yang belum. Itu baru kunjungan perkenalan, bayangkan tuh. Ya kan? Padahal Bapak sudah lebih dari 3 tahun menjabat ya Pak. Iya, itu ASEAN. Tapi kan ASEAN tidak sendiri, kita punya mitra strategis. Mitra strategis kita siapa? Australia, betul. Jepang, ya kan? Amerika Serikat. Tiongkok. India, ya kan? India, kemudian Perancis, Inggris. Iya. Jadi selain 10 kita juga harus berhubungan dengan negara-negara itu. Itu sudah tambah 8 loh, tambah 7. Kemudian negara yang punya hak veto di Dewan Keamanan itu 5 negara. Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris. Betul. Ini pun kita harus jaga, hormati, harus kita pelihara hubungan. Jadi ya memang itulah komunikasi yang penting. Dan sikap kita dihargai oleh banyak negara. Betul. Bahwa kita ini bersahabat. Jadi kita bisa bicara dengan, kalau ini yang tidak cocok, kita bisa berbicara. Presiden kita kan sudah ke Ukraina. Betul. Presiden kita sudah ke Moskow, benar nggak? Ya. Pimpinan Asia pertama yang berangkat ke sana Pak, menginjakan 2 kaki itu, 2 tempat itu yang luar biasa hebat. Dan saya masuk ke situ Pak, karena Pak Prabowo sudah menyinggung peran kita sebetulnya. Kita ada di tengah dan harusnya kita aktif untuk memastikan bahwa ketegangan dunia juga lebih dingin saat ini. Apalagi kita adalah presidensi G20 kan Pak, yang dalam hitungan hari akan segera digelar. Pak Prabowo punya catatan nggak ini nanti mengenai G20 dan peran Indonesia? Ya saya kira peran Indonesia ini sangat dihormati ya, sekarang dihargai di mana-mana ya, dan saya merasakan itu waktu saya di Washington DC. Mereka selalu coba kan menyindir atau mengajak, kalian gimana nih soal Laut Cina Selatan, soal Tiongkok sama Taiwan, soal Tiongkok sama Amerika. Kalian pihak siapa? Jadi saya bilang, loh kita ini bersahabat sama Tiongkok, kita bersahabat sama Amerika. Dan saya tanya, kan apakah kalian tidak merasa untung kalau saya bersahabat sama Tiongkok juga? Kalau Indonesia bersahabat sama Tiongkok, kan kita bisa jadi penengah. Kita bisa bicara ke kawan kita, mungkin kalau Anda ada maksud apa-apa, kita bisa sampaikan. Kalau mereka juga ada masalah terhadap Anda, kita juga bisa sampaikan. Jadi ini kan menguntungkan kalian kalau kita bersahabat gitu. Jadi itulah yang saya sedikit usul Pak Prabowo. Jangan diplomasi nasi goreng bisa menjadi tools ataupun alat untuk bicara begitu Pak. Karena kalau perut kenyang katanya hati juga tenang katanya Pak untuk bicara. Saya selalu sampaikan common interest. Kepentingan kita bersama adalah ya kan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kita. Kalau terjadi ketegangan, kalau terjadi perang, semua rugi. Betul. Kalau kita belajar, saya ini memang profesi saya waktu muda ya dulu ya, sekarang merasa muda masih. Tapi memang kan di bidang perang dan pertahanan. Makanya saya paham benar bahwa perang itu dahsyat, perang itu sangat-sangat merugikan. Harus kita hindari. Tapi kita hindarinya dengan cara untuk memiliki kekuatan penangkal, ya kan? Selalu ibarat kalau
kalau kita, tadi saya katakan, kalau kita umpamanya Deterrence ya. deterrence, kalau kita punya rumah, tapi kita tidak mau punya pintu rumah, kita tidak mau punya pagar, ya kan? Sama dengan mengundang perampok. Benar nggak? Betul. Ya kan? Iya. Ya itu tadi filosofi kuat. Oke. Kita kaya, kita harus kuat. Oke. Dengan kekuatan kita bisa jaga Oke. kekayaan kita. Tapi Pak Prabowo tidak hanya menyoroti soal ancaman militer juga. Kita juga tahu Pak bahwa dunia saat ini dalam ancaman resesi. Dan ada beberapa negara yang sudah terdampak. Bahkan pemimpinnya pun sudah mundur. Liz Truss misalnya baru mundur dari UK. Iya. Bagaimana Pak Prabowo menjelaskan belakangan ini Pak Prabowo yakin betul bahwa Presiden kita Pak Jokowi sangat lihai dan sangat mumpuni untuk mengatasi persoalan sampai pada akhirnya kita masih bisa survive saat ini, Pak. Ya, inilah saya selalu mengatakan ya bahwa kondisi kita yang kita alami sekarang kalau dibandingkan dengan situasi global ya, situasi beberapa negara, bukan beberapa, banyak negara di dunia sekarang ini, kondisi kita sekarang masih relatif lebih baik. Mungkin kita masih belum puas, tapi kondisi kita masih relatif lebih baik. Dunia masih belum selesai loh masalah COVID-19 ini. COVID-19 ini sesuatu pukulan yang besar untuk seluruh dunia. Jadi seluruh dunia terjadi pelambatan perkembangan ekonomi, pertumbuhan, terjadi katakanlah banyak sektor yang bisa dikatakan ambruk, ya kan? Dengan wabah itu industri pariwisata, sektor pariwisata bisa dikatakan hancur di seluruh dunia. Penerbangan berhenti hampir, ya kan? Betul. Banyak penerbangan itu bangkrut. Iya. Indonesia relatif bisa bertahan. Jadi kita yang tadinya diramalkan akan kolaps di awal-awal pandemi itu, saya ingat benar itu, saya lihat CNN itu, mereka sudah mengatakan Indonesia health system on the verge of collapse. Kita dibilang mau collapse, mereka ramalkan kita collapse. Ternyata kita tidak collapse. Ternyata kita mampu. Di tengah pandemi kita masih bertahan. Ekonomi kita walaupun banyak pukulan kita masih ada pertumbuhan. Ya kan? Ini kenapa? Ya kita harus fair. Ini karena manajemen yang baik. Ini karena pemerintahan berhasil. Relatif. Ya. Saya tidak mengatakan karena saya bagian dari pemerintah sekarang. Tidak. Ini kan. Dan pemerintah siapa? Pemerintahnya sekarang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Dia nahkoda. Kalau saya selalu pakai analogi apa ya, tim sepak bola, dia sekarang kapten kesebelasannya dia, he's the captain. Yeah. Kalau di kapal dia nahkodanya, kalau di tentara dia komandannya. Nah di tentara kalau komandannya goblok, pasukannya hancur. Itu hukum tentara. Hukum tentara, benar nggak? Ada hukum di tentara itu, there are no bad soldiers, only bad commanders. Tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek. Itu dalam konteks pertempuran ya Pak? Dari konteks pertempuran, konteks manajemen, konteks apa saja. Ya kan, jadi kalau kita sampai saat ini ada keberhasilan atau ada, ya kita harus akui ini karena manajemen yang baik, ada leadership yang baik. Dan saya waktu itu bagian di awal-awal saya lihat hampir semua termasuk WHO semua desak Pak Jokowi, desak Presiden untuk lockdown. Ya. Lockdown besar-besaran. Banyak semua. Beliau bertahan tidak mau lockdown besar-besaran, tidak mau lockdown. Kenapa? Karena beliau mengatakan kalau kita lockdown besar-besaran, bagaimana rakyat kecil bisa makan? Iya. Dan alhamdulillah, saya anggap itu tidak akan berani. Kenapa? Risikonya besar kan? Dengan kita tidak lockdown, banyak yang nuduh bahwa kita nanti yang ikut membiarkan wabah itu tersebar. Tapi kita pun lakukan vaksinasi,
kita pakai masker dan sebagainya. Jadi ini kita bisa menghadapi COVID. Kedua, menghadapi dampak dari situasi geopolitik. Perang yang terjadi ribuan kilometer dari kita, ternyata dampaknya ke seluruh dunia. Betul. Ya, ini juga Indonesia, alhamdulillah kita sekarang ya relatif mampu mengatasi. Relatif kita punya kondisi pangan, alhamdulillah masih baik, dan juga kita bersyukur cuaca menguntungkan kita. Tapi Presiden pun dan saya pun mendukung, Presiden pun berkali-kali sudah ingatkan kita semua, situasi masih tidak menentu. Betul. Kita harus siap untuk keadaan yang mungkin akan lebih jelek. Jadi kita tidak boleh santai. Ya, beliau sangat concern. Sebagai contoh, sekarang di kabinet itu rapat soal pangan itu tiap minggu. Wow. Iya, tiap minggu. Jadi beliau sangat concern. Beliau sangat concern. Iya. Artinya potensi ancaman tetap ada dan nampaknya ini akan berkepanjangan ya Pak, melihat ketidakpastian dunia. Nah ini yang menarik Pak, karena kita akan bertanya siapa kemudian yang akan menjadi penerus atau yang akan memegang estafet kepemimpinan negeri Pak. Karena kan 2024 sudah dekat ini Pak, dan yang namanya perhelatan pemilu sudah dimulai dengan pendaftaran partai politik dan beberapa diantaranya sudah lolos verifikasi dan akan dilakukan verifikasi faktual. Dan terus terang Pak Prabowo, terus terang saya berdiskusi dengan Pak Prabowo di sini juga harus bertanya itu Pak, karena nama Bapak selalu ada di polling, selalu ada di survei, dan setidaknya menjadi kandidat kuat untuk 2024. Bagaimana Pak Prabowo menanggapi perbincangan mengenai politik 2024? Anda ini pintar sekali, ini kan wawancara soal pertahanan dulu. Nah, ini Oke, tapi itu sah. Jadi begini, kalau saya ya memang saya memilih jalan hidup saya adalah untuk mengabdi dan berbakti kepada negara dan bangsa saya. Itu sudah pilihan saya dari kecil. Jadi apabila saya berguna untuk negara, apabila saya bisa bermanfaat, apabila saya dibutuhkan oleh negara, saya bisa berbuat, ya tentunya saya harus siap. Jadi itu sikap saya begitu aja. Di mana saya dibutuhkan, saya siap. Ya kalau memang pada saatnya rakyat mendukung saya untuk menjadi presiden, saya harus siap. Dan saya sudah mengatakan saya siap. Tentunya dengan dukungan rakyat. Ya. Jika pada akhirnya partai politik adalah tools, wadah suara rakyat di sana, setidaknya ada satu partai yang nampaknya sangat mesra dengan Gerindra, Pak. Ada ya, PKB di sana, Pak, yang belakangan ini juga Bapak ikut juga. Ya, ini kan suatu sistem yang dibangun, jadi kita ikuti sistem. Dan saya sangat hargai PKB yang pertama mau menyatakan kerjasama dengan Gerindra, ya kita sambut dengan baik, sambut dengan gembira, sambut dengan semangat. Ya. Yang menarik saya amati dari sosok Prabowo adalah bagaimana Pak Prabowo begitu terbuka tangannya untuk berdiskusi dengan siapapun, tokoh-tokoh negeri, kiai-kiai, karena mereka lah yang menjadi dalam tanda kutip ya Pak, yang mengetahui suara hati rakyat dan keadaan saat ini Pak. Dan saya tahu Pak Prabowo juga sangat menghormati komandan Pak Prabowo, yaitu almarhum Pak Wismoyo Aris Munandar, yang begitu menjelaskan soal loyalty, soal kesetiaan, soal disiplin, dan kehormatan. Saya juga dengar Pak Prabowo senang sama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini kan bilang, kalau misalnya saya menghancurkan musuh saya dengan menjadikan mereka sahabat saya, menjadi teman-teman saya. Pak Prabowo memang berteman politik dengan siapa saja ya Pak? Iya, saya kira itu ya sesuatu yang saya dapat adalah bahwa semakin kita katakanlah naik dalam jenjang
di masyarakat, Yes. ya semakin besar pengaruh dari ucapan kita, tindakan kita, sikap kita. Jadi ibarat begini, kalau seorang pemimpin itu katakanlah bermusuhan dengan pemimpin lain atau tidak punya hubungan baik dengan pemimpin lain, itu nanti pengikut dia juga akan bermusuhan dengan pengikut. Nah, ini sumber perpecahan suatu bangsa. Betul. Manakala para pemimpin itu tidak bisa Menjaga harmonisasi. Iya, tidak bisa. Jadi saya kira kuncinya di situ. Itu yang saya belajar dari sejarah. Betul. Jadi Anda singgung Abraham Lincoln, itu saya belajar banyak dari contoh-contoh seperti Abraham Lincoln. Tokoh yang saya idolakan juga itu, Pak. Iya. Presiden ke-16 Amerika Serikat. Dan menarik Abraham Lincoln ini, sangat menarik. Dia intinya yang saya belajar dari dia banyak sekali. Kenegarawanannya, kearifannya, ketabahannya. Tapi yang terutama adalah suatu peristiwa di mana begitu dia menang jadi presiden, rival yang sudah puluhan tahun istilahnya nggak cocok sama dia, rival dia itu, William Seward, dia ajak untuk masuk kabinet. Dan di Amerika itu presiden ada wakil presiden, Betul. sesudah itu Secretary of State. Yes. Jadi Secretary of State itu urutan ketiga di negara mereka itu. Dimintalah menjadi Secretary of State. Kemudian Seward tanya, kenapa Anda pilih saya? Anda tahu saya nggak suka sama Anda, ya kan? Dia jawabnya begini, ya saya tahu Anda tidak suka sama saya pun tidak suka sama Anda. Oh. Tapi saya tahu Anda cinta sama United States of America. Anda cinta sama negara kita, Amerika Serikat. Saya pun cinta sama negara Amerika Serikat. Kenapa kita tidak bisa kerjasama untuk yang kita cintai bersama? Ini kan suatu sikap yang sangat luar biasa. Ya kan, I know you don't like me, Yes. and I don't like you. Good point But juga. I know you love the United States of America. I love the United States. Jadi, why don't we work together? Ini kata Abraham Lincoln. Si Seward tersentak, oh benar juga. Habis itu si Abraham Lincoln mengatakan begini, kalau saya di kabinet saya semua terdiri dari pendukung saya semua, tiap saya kasih gagasan mereka pasti setuju. Ya kan? Nah kalau ada di antaranya rival saya atau mantan rival saya, gagasan saya pasti akan dia sanggah. Iya. Dengan disanggah kita akan dapat suatu gagasan yang lebih baik. Nah itu sebetulnya saya lihat, waduh ini hebat. Dan di beberapa negara ada contoh-contoh seperti itu lagi. Di Jepang ada Hideyoshi dan Ieyasu, begitu juga. Jadi ini yang inspirasi saya. Jadi oke. Jadi saya mengajarkan saya oke. Kalau cari perbedaan pasti ada. Kalau oh dia dulu pernah begini kepada saya, dia itu nggak akan Mohon selesai. maaf Pak Prabowo, saya potong ya Pak. Kalau saya merasa cerita ini sangat relate ya Pak dengan politik tanah air ya Pak. Apakah Bapak ingin cerita bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga seperti itu Pak? Saya kira begitu. Saya kira begitu. Story yang sama. Saya kira begitu. Ya kan? Saya yakin Pak Jokowi cinta merah putih. Saya yakin beliau cinta rakyat Indonesia. Karena itu saya mau kerja sama. Kalau saya tidak yakin beliau merah putih, ngapain saya? Bener nggak? Mendingan aku di luar aja. Bener nggak? Itu yang saya suka dari Pak Prabowo, punya kegigihan di situ dan seorang patriot. Pak, bisa saya tahu banyak hal itu sebetulnya karena saya mengintip dari buku Bapak. Nah ini Pak Prabowo kan punya hobi baru. Karena jangan-jangan nggak hobi baru, baca ya Pak Prabowo suka baca. Tapi menulis ini barangkali saya baru tahu Pak, mungkin bisa dikoreksi. Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ini buku yang menarik, ada banyak tokoh di situ. Ini buku ditulis, tapi Pak Prabowo menceritakan kesan Bapak pada tokoh-tokoh itu. Bapak saya tadi sudah singgung Pak Wismoyo misalnya. Ya. Tapi tidak hanya Pak Wismoyo, banyak sekali. Banyak sekali, ya, betul, Pak. Banyak sekali ada tokoh-tokoh di sana. Ya. Pak Luhut Binsar Panjaitan juga ada di situ. Ada. Ada Yunus Yosfi ya kalau nggak saya. Ada juga. Komandan-komandan saya. Ada komandan-komandan. Semua komandan saya dulu. Iya. Yang jelas paling banyak itu Baret Merah ya di situ Pak ya. Iya dong, saya dulu di Baret Merah kan itu. Iya mantan Danjen Kopassus. Tapi bagaimanapun begini Pak, kalau Pak
Wismoyo yang saya pelajari bagaimana dia menjaga harmonisasi. Ya. Dia kan mantan Kasat dulu Pak ya, dan dia Ya. mampu memainkan perannya untuk memastikan Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara itu harmonis Pak. Nah, dan saya lihat Bapak juga sedang memainkan peran itu untuk menjaga harmonisasi. Bagaimana Bapak bercerita tentang ini? Saya kira demikian ya. Satu hal ya di dalam kehidupan yang penting itu. Yang penting adalah kerjasama, teamwork. Dan teamwork itu bisa dihasilkan kalau kita mengerti benar-benar kemana kita mau pergi, tujuan kita apa. Kalau kita mengerti, kalau kita tujuannya bersama, kenapa kita harus terlalu ribut? Kenapa gitu? Persaingan itu wajar. Manusia itu bersaing, ya kan? Itu wajar. Nah, tapi di ujungnya persaingan itu harus kita pelihara menjadi persaingan yang sehat, yang positif. Kalau tanpa persaingan nggak bagus juga, ya kan? Tidak ada semangat, tidak ada dinamisasi. Tapi jangan terjadi perpecahan atau jadi sakit hati. Persaingan itu harus diwujudkan dalam arti yang baik. Jadi saya sangat setuju, kerjasama kunci. How to work together sangat penting. Nah itu saya juga dapat suatu semacam pencerahan bahwa apalagi kalau kita dalam posisi pimpinan, kalau kita dalam posisi ingin berbakti, itu perasaan pribadi nggak boleh menonjol. Kita harus kesampingkan. Good point. Iya. That's a very good point, Pak. Dan itu setidaknya yang kita saksikan. Setidaknya kalau kita ikuti pemberitaan belakangan ini, tapi bagaimana Pak Prabowo mampu memainkan peran sebagai Menteri Pertahanan, kasat, kasau, aman, sinergis, dan harmonis begitu ya Pak ya? Ya harus begitu. Justru kita harus, pendekatannya adalah kepentingan yang besar. Oke. Kepentingan bangsa kita, rakyat kita, kepentingan rakyat kita, itu yang paling penting. Pak Prabowo, jika berkenan kita masih melanjutkan wawancara ini Pak, di venue yang berbeda mungkin, tapi bagaimanapun kita harus break dulu Pak. Saya Abraham Silaban, kita break sejenak wawancara dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, hari ini istimewa karena kita melanjutkan interview bersama dengan Pak Prabowo di ruangan kerjanya langsung. Halo Pak Prabowo. Selamat datang di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Luar biasa Pak. Ini adalah Gedung Sudirman Pak. Iya benar. Ini kita sekarang berada di ruang hening, yang kita sebut ruang hening. Kita berada di ruang hening. Di sini kita sambut tamu. Biasanya tamu kalau hujan di lapangan, kita sambut di dalam. Kalau tidak hujan, kita sambut dengan pasukan di luar. Ini tradisi kemiliteran yang disebut dengan penghormatan militer, ya. Military honor. Jadi pejabat-pejabat setingkat jenderal, setingkat menteri itu diberi military honors. Luar biasa. Di sini juga sering kita lakukan upacara serah terima, upacara laporan kenaikan pangkat ini di ruangan ini, di tempat ini, di ruang hening. Luar biasa. Ini Jadi, di Gedung Sudirman saya mendengar ada hal yang baru semenjak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Ada sentuhan-sentuhan yang kemudian menjadi tidak hanya estetik Pak, tapi ada nilai historis juga di dalam, betul ya Pak? Iya, saya kira penting ya. Sejarah itu penting sekali untuk generasi penerus, untuk anak-anak muda. Jadi harus mengerti kita berasal dari mana, ya, bahwa Republik Indonesia itu hasil dari perjuangan ratusan tahun, bahwa banyak yang berkorban untuk kita merdeka. Wow. Jadi mereka harus mengerti sejarah kita, sejarah yang heroik, sejarah yang penuh kepahlawanan. Jadi saya kira ini sangat penting. Oke. Jadi kita lorong-lorong ini tadinya ya ada ini dari dulu Kementerian Pertahanan kita pertama ya
di sini, tapi ya kita perbaiki. Nanti sebentar lagi kita terima tamu dari Singapura, Menteri Pertahanan Singapura. Makanya sekarang ada bendera Singapura di situ. Ya ini kan lukisan-lukisan sejarah ini Pangeran Diponegoro. Iya. Ini Pak Panglima Sudirman. Iya, Panglima Sudirman ada di sini. Dan kita juga dengar ini kita akan masuk ke ruangan Manggalayuda ya. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, Manggalayuda ini butuh waktu berapa lama Pak renovasi? Kita sambil lihat tadi Pak. Aduh, saya lupa ya berapa bulan itu. Nah, di atas ini ada bendera-bendera. Ini adalah bendera semua pasukan kita, darat, laut, udara. Yang berada di seluruh Indonesia. Ini di sini skuadron-skuadron angkatan udara, di situ batalion-batalion. Ini batalion-batalion pasukan khas Kopasgat kita. Jadi kita sekarang masuk ke ruang Manggalayuda yang kita sebut Manggalayuda. Jadi Manggalayuda. Sandi perang Baret Merah tuh Pak. Manggalayuda artinya para panglima, ruang para panglima lah. Oh, I see, ya. Kemudian, nah ini kita mulai dari sini ya Pak ya. Saya melihat ada banyak sekali foto-foto di sini ya Pak ya. Ini Menteri Pertahanan dari era ke era. Menteri Pertahanan, ya. Wow, luar biasa ini Pak. Dari era ke era ini. Saya berarti Menteri Pertahanan yang ke 29 kalau nggak salah. 29 ya Pak. Iya. 7 kali 4 ya 28. Betul. Saya ke 29. Betul. Kita merasa terhormat ke sini karena saya baru dengar ini pertama kali interview dilaksanakan di ruangan ini. Betul ya Pak ya? Anda yang pertama. Terima kasih Pak mudah-mudahan kita. Anda yang pertama itu. Dan ini foto-foto sejarah. Ini juga menarik, ini kita punya tradisi tongkat-tongkat komando, kemudian tanda jasa, tanda pangkat. Kita minta dan kita abadikan di sini, kita tinggalkan. Ini adalah tongkat komando Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Kemudian di sini tongkat komando Jenderal Besar Soeharto, Pak Harto, dengan tanda pangkatnya, kemudian bintang beliau. Jadi ini lukisan para pahlawan Angkatan Udara. Betul Pak, tadi kita sudah lihat di Penogoro juga ya Pak ya? Tadi di depannya, di Penogoro. Betul, ini ada Hasanuddin ya Pak? Ini Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin? Iya. Wah, luar biasa. Ini mahakarya semua nampaknya di sini Pak. Ini tongkat komando Pak Maraden Pangabean, Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI tahun 73-78. Ini kalau bisa menemukannya? Kita minta dari keluarganya. Wow. Ini dari Pak Dading Kalbuadi. Beliau pernah Irjen di sini, Kasum Abri. Ini lukisan Sultan Hasanuddin. Jadi kalau dari situ, itu juga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Hasanuddin di sini. Laksamana pertama dan satu-satunya di dunia, perempuan. Oh, perempuan, Malahayati. Malahayati, betul. Dari Aceh. Jadi perjuangan kita seluruh Nusantara. Jawa, Aceh, Sulawesi, semua. Ini kayak simbolis. Ini adalah tongkat komandonya Jenderal Yusuf. Pak Yusuf, dari keluarganya diserahkan. Itu dari Mas itu. Wow. Pak, kita sedikit ya bicara soal Malahayati ini Pak ya. Ini menjadi menarik saya lihat Pak, karena bagaimanapun dia sudah mencetak sejarah dunia dan tokoh dunia juga tentu saja Malahayati ini kan Pak. Karena dia laksamana perempuan pertama dan saya pikir satu-satunya di dunia. Dan sampai Bapak pajang di sini artinya apa tuh? Ya, bahwa perjuangan kita perjuangan dari seluruh rakyat. Laki-laki maupun perempuan. Semua suku, semua agama ikut serta. Jadi ini saya kira kita harus lestarikan, kita harus teruskan nilai-nilai ini, saya kira sangat penting. Sosok perempuan nampaknya memang begitu melekat ya, Pak Prabowo ya. Ini ya mereka kan semua Trisutrisno. Oh iya. Ya, jadi betul Pak, betul. Itu tradisi kita nanti kita. Oh iya. Jadi, itu tradisi kita nanti kita. Kemudian ini persiapan kita terima nanti
Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Singapura ya Pak ya. Baik. Sebentar lagi. Sekarang kita masuk ke ini ruang Bhinneka Tunggal Ika ya Pak. kita sebut Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Ruangan ini kita pakai sebagai ruang rapat, ruang briefing, Oke. ruang taklimat. Ini juga lukisan Menteri-Menteri Pertahanan kita. Betul. Yang dulu proklamator kita Bung Karno, kemudian Bung Hatta. Bung Hatta. Di situ lukisan I Gusti Ngurah Ngurah Rai. Rai. Ini Gubernur Suryo yang mimpin pertempuran Surabaya. Ya. Bapak Ahmad Yani. Ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Luar biasa Pak. Itu Pak Sudirman, Urip Sumoharjo, kemudian Abdul Haris Nasution. Ini tokoh-tokoh. Jangan ambil saya, ambil mereka dong. Luar Ini biasa. stok shoot, Pak. Oh, Iya Pak, nanti sudah ambil Pak itu. Kabarnya kita akan menuju ke satu ruangan yang mana hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk situ. Tentu kaitannya adalah untuk data-data pertahanan kita. ya, Ada saya kira sekali-sekali rakyat boleh tahu lah. Wow. Ya. Nah, ini yang kita sebut ruang situasi atau ruang keadaan. Luar Kita bisa biasa. ikuti perkembangan. luar biasa. Kita bisa ikut perkembangan. Coba kita Siap. boleh sedikit ke sini ya Pak supaya terlihat gambar. Kok saya melihat ini Pak, saya teringat Pentagon Pak. Betul. Apa sengaja memang? Jangan lama-lama. Baik Pak, terima. Ini yang kita sebut ruangan Hankam Rata, Hankam Rata. Pertahanan Keamanan Karena- Rakyat Semesta. Ya, temanya adalah bahwa pertahanan kita di atas fondasinya di atas rakyat. Ini kita lihat gambar-gambar ibu-ibu kita dulu ikut Betul. perang, wanita-wanita ikut gerilya. Ini Iya. pasukan kita sederhana, Wah, luar biasa, Pak. hanya dengan bambu runcing, iya kan? Kita lihat di sini juga. Inilah mereka itu, ya inilah dulu TNI ya begini. TNI ya nggak punya sepatu waktu itu, seragam Bahkan tidak seragam punya. pun nggak punya ya Pak ya? Iya. Dan ini benar-benar bambu runcing ya Pak? Iya, dan Anda lihat kakek-kakek pun ikut, Wow, semua ikut. negara memanggil Ya, Pak ini negara Pak. memanggil. Ini ibu-ibu ikut. Perempuan juga, ibu-ibu juga ikut. Sukalah. Ini sekarang ruang kerja Menteri Pertahanan. Ya, Ruang kerja Menteri Pertahanan. luar biasa. Tentunya Panglima tertinggi selalu harus ada. Itu proklamator di belakang saya, Bung Karno. Bung Karno, supaya Kalau orang bilang kalau Pak Prabowo pidato, jiwa orasnya Bung Karno masih ada di situ Pak. Ternyata di belakang ini ruang kerja juga masih ada Bung lukisan. Karno. Nah ini foto-foto mereka-mereka yang telah ikut membina dan membesarkan saya. Mantan-mantan menteri, panglima, dan Panglima. sebagainya. Ada Pak Tri Sutrisno juga di situ ya Iya. Pak. Oh Pak Wismoyo. Komandannya Pak Prabowo. Ya, pemirsa masih bersama saya Abraham Silaban. Kita lanjutkan diskusi bersama dengan Pak Prabowo yang saya sebutkan tadi eksklusif karena kita adalah wartawan, bisa dikatakan demikian, jurnalis yang barangkali pertama kali ya Pak ya masuk ke ruangan Bapak dan diskusi seperti ini, betul ya? Pertama kali, ya. Luar biasa Pak Prabowo. Terima kasih Pak, kehormatan bagi kami Pak. Ya, terima kasih. Dari sini kita bisa melihat suasana kerja Pak Prabowo dipenuhi dengan dinding-dinding lukisan para pejuang, kemudian foto pejabat sebelumnya. Ini maksudnya sebetulnya apa Pak? Apakah memang ada yang ingin ditularkan di sana, semangat perjuangan dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa cita-cita bangsa belum usai? Ya, saya kira demikian. Jadi kita harus mengerti bahwa kita ini datang dari sebuah sejarah yang besar, sejarah yang gemilang, sejarah yang heroik. Ya. Kita harus paham itu. Jadi sebagai contoh, saya kalau tidak salah saya adalah Menteri Pertahanan ke-29. Jadi saya ada 28 pendahulu. Mereka orang-orang hebat dalam sejarah kita, ya kan? Nama-nama besar, Sri Sultan Hamengkubuwono, Abdul Haris Nasution, ya kan? Ada Pak Harto, banyak sekali. Betul. Pak Muhammad Yusuf, ya Pak
Trisutrisno, semua banyak sekali. Jadi bahwa kita di sini kita harus menjaga bahwa perjuangan pendahulu-pendahulu kita dari ratusan tahun itu tidak sia-sia. Jadi di situ saya kira pentingnya sejarah. Dan itu saya lihat di banyak negara demikian ya. Sejarah itu adalah mata pelajaran yang penting. Betul. Dalam pendidikan. Jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Iya benar sekali. Luar biasa Pak. Dan itu yang dibawa atmosfernya di ruangan ini sungguh patriotik menurut saya Pak ya, paling tidak. Dan itu yang membuat saya ingin bertanya Pak, bagaimana kemudian Pak Prabowo bekerja? Itu juga pertanyaan publik Pak. Saya pikir lebih dari 3 tahun saat ini Bapak sudah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ya Pak ya? 2015 artinya ya sudah Oktober masuk, kalau nggak saya. Oktober. Oktober. Baru masuk 3 tahun kali ya Pak? Iya berarti 19, 20, 21, 22. Betul. 3 tahun. 3 tahun Pak. Nah itu orang belum lihat sebetulnya Pak. Pak Prabowo ini tadi sudah cerita sedikit tentang ide cemerlang itu bisa dapat melalui hobi berenang, olahraga berenang. Dan saya juga baru tahu ternyata Pak Prabowo juga suka ngopi. Nah ini juga kopinya kopi yang khas ini Pak. Boleh saya nikmatin nih kopinya Pak? Silakan. Saya coba ya Pak kopinya Pak ya. Iya. Nah, enak Pak ini. Kopi yang light pas menurut saya Pak. Dan saya dengar ini kopi, ini racikan khusus dari Hambalang. Racikannya Pak Prabowo, betul Pak? Betul. Jadi saya kan suka kopi, tapi saya kadang-kadang kemana ya. Kok nggak pas. Nah, akhirnya saya racik sendiri. Ini tambah ini, jadinya pas ini. Untuk saya pas sekali. Untuk Bapak pas sekali. Nah, diplomasi kopi ini udah pernah dilakukan ke siapa aja Pak? Atau pernah ke luar negeri juga Pak? Saya biasanya tamu-tamu negara? Biasanya tamu-tamu yang datang saya sajikan kopi saya. Bagaimana testimoninya Pak? Banyak yang senang, banyak yang suka. Nah ini kita harus tahu nih Pak. Kalau buka coffee shop nih, bagus banget nih dapat idenya dari Pak Prabowo nih. Ada yang minta resepnya, saya bilang waduh susah saya kasih. Karena kalau nanti saya kasih, kalian nggak mau bertamu ke saya lagi sebenarnya. jadi bagus juga sih Pak, itu jadi daya tarik ya Pak. Iya. Oke. Tapi bicara soal kopi Pak. Nah saya dengar ini yang membangun Pak energi Pak Prabowo juga untuk bekerja setiap pagi ya Pak ya. Iya, saya kopi ini membuat saya bisa punya daya tahan, punya inspirasi, kreativitas. Oke. Tiap orang punya perbedaan ya, tapi rata-rata memang kopi itu membantu ya. Membantu ya Pak ya. Asal jangan terlalu banyak. Kira. Luar biasa. Dan ketika ngopi kemudian barulah start ngurusin negeri gitu ya Pak ya. Karena banyak persoalan yang belum tuntas di negeri kita. Nah tadi kan Pak saya sudah lihat Pak ada beragam foto dan lukisan. Saya tertarik membahas satu lukisan Pak. Laksamana perempuan pertama di dunia saya pikir ya Pak ya. Mengapa foto itu harus terpampang? Tapi mungkin di tempat lain pernah ada juga. Pernah ada juga ya Pak. Mengapa foto itu harus tertampang di situ Pak? Ya sebetulnya tidak ada hal khusus dalam arti kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Perjuangan kita itu dari semua suku, dari semua kelompok etnis, semua daerah, semua ras, semua agama. Jadi selalu saya ingin tampilkan itu. Kita harus ingat bahwa kita ini bangsa yang majemuk, bangsa yang serba multi. Jadi perjuangan kita juga perjuangan yang berasal dari berbeda-beda. Suku yang berbeda, tradisi yang berbeda, budaya yang berbeda. Jadi ini saya ingin selalu menjaga itu. Ya, jadi kita harus ingat Indonesia ini ya Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak agama, banyak ras. Mereka semua berjuang, mereka semua bayar dengan mahal. Mereka berkorban. Sebagai contoh, I Gusti Ngurah Rai, seorang Bali, seorang yang agama kebetulan Hindu, mihak Republik, datang ke
ke ibu kota waktu itu di Jogja kalau tidak salah. Lapor bahwa saya ingin mendirikan tentara merah putih, tentara Republik Indonesia di Bali. Dikasih mandat oleh Panglima Sudirman. Kembali membentuk pasukan melawan Belanda. Dan oleh Belanda berhasil digempur dan dikepung di desa Margarana di Bali. Peluru habis. Kalau nggak salah pasukannya I Gusti Ngurah Rai sekitar 200, saya lupa persis 250-260 orang. Peluru habis. Kemudian Belanda memberi ultimatum, kalau Anda menyerah, kita kasih hidup. Tapi I Gusti Ngurah Rai memilih tidak menyerah. Jadi dia perintahkan anak buahnya untuk pasang sangkur, cabut pedang, cabut keris, dan menyerbu. Yang dalam tradisi Bali mereka sebut puputan. Perang puputan. Perang puputan. Jadi tidak mau menyerah. Mati semua. Betul. Seluruh pasukannya Ngurah Rai mati. Kecuali kalau nggak salah ada anak muda yang mungkin carakannya dia. Pesuruhnya masih muda, umur mungkin 13, 14, 15 tahun. Mungkin Ngurah Rai kasihan, dia kasih surat. Malam sebelumnya kamu lolos, antar surat ini kepada istri saya. Kalau tidak salah itu ceritanya. Tapi ini kisah-kisah ini kan kenyataan, sejarah, kepahlawanan, heroik. Dan banyak kisah lain. Jadi kemudian Yos Sudarso seorang komandan angkatan laut, perang pertempuran di Laut Aru, menghadapi Belanda, diserang oleh kekuatan angkatan laut Belanda yang sangat besar. Kapalnya sudah terbakar, dia melindungi kapal-kapal lain, dia perintahkan awak kapalnya keluar, terjun, dia bisa keluar juga, tapi dia tidak mau, dia mimpin terus di kendali kapal. Betul. Supaya musuh mengira bahwa kapal ini masih bisa menyerang untuk mengalihkan. Akhirnya dia berkorban. Ya, seorang kapten yang nggak meninggalkan si Dan banyak kasus, banyak ratusan kasus seperti ini. Dan ini saya kira contoh-contoh yang baik ya. Contoh yang kita nggak boleh lupa pengorbanan para pahlawan kita. Jangan-jangan ini yang mendorong Pak Prabowo menjadi seorang prajurit? Saya kira demikian. Memang keluarga saya waktu itu ikut perjuangan ya, ada adik-adik orang tua saya juga gugur. Jadi ini yang ditanamkan di kita sebagai anak bahwa kita ini harus istilahnya kita pejuang, kita ingat bahwa keluarga kita dan rakyat Indonesia banyak berkorban untuk kemerdekaan. Oke. Nah, ini menarik Pak, mengulas kembali sosok Pak Prabowo sebagai seorang prajurit. Dalam buku Pak Prabowo ternyata didapati ada satu cerita yang mungkin agak dirasa hampir tak mungkin terjadi. Pak Prabowo pernah ditempeleng oleh komandannya. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? Gimana Pak? Enggak, kalau di TNI itu nggak ada anak menteri, anak jenderal, anak petani, nggak ada. Begitu kita masuk, kita sudah sama. Jadi dulu TNI seperti itu. Saya merasa saya merasa bangga. Memang keras, memang kaget, tapi ya itu membuat kita tough. Ya. Ya, saya kira mungkin tradisinya sekarang lain, ya. Dan memang tidak boleh berlebihan. Saya kira tidak bisa. Tapi waktu itu suasana seorang komandan itu sebagai seorang bapak. Ya. Kadang-kadang kalau anaknya nakal ya mungkin ditempeleng, tapi tempelengnya bukan karena kebencian. Pembinaan. Iya, karena mungkin kasih sayang dan jadi itu benar, itu tradisinya seperti itu. Saya dulu cerita dikit dong Pak. Saya dulu Pak. Saya dulu di kompi saya dulu yang pertama kena tempeleng. Oh ya? Iya. Saya juga nggak begitu mengerti ya. Oke. Kita baru masuk, jadi mungkin peraturan. Tapi ya saya tidak benci sama komandan itu. Bahkan saya tetap hormat dan saya tetap kagum sama dia karena dalam perjalanan kepemimpinan dia memberi contoh yang luar biasa. Dia memberi suri teladan. Ya, dari penampilan tiap hari, dari
pakaian dia yang rapi. Ini tahun 70 ya, jadi dulu kita mungkin belum begitu makmur seperti sekarang ya. Jadi pakaian TNI dulu banyak yang belel ya, hijaunya sudah jadi putih. Oh iya, Pak. Tapi Pudar tidak, dengan sendirinya. tapi bangga karena apa? Selalu disetrika, selalu dikanji. Dulu ada kanji, jadi kita bisa lihat setrikaannya tuh lurus. Oh iya. Dan sepatu pasti mengkilat. Sepatu semua mengkilat. Jadi kita lihatnya dia tampil saja sebagai komandan, kita lihatnya sudah nggak bisa bicara karena sosoknya demikian. Itulah penanaman nilai kepemimpinan ya, bahwa pemimpin itu suri teladan. Pemimpin itu harus memberi contoh. Dan dia memberi contoh. Dia memberi contoh penampilannya, fisiknya, kemampuan-kemampuannya. Jadi justru walaupun dia yang nempeleng saya malah kagum dan ya bisa cinta sama dia. Sampai sekarang saya masih berhubungan sama dia. Dan yang lucu, karena beliau waktu itu marinir, KKO waktu itu, mungkin marinir kan tidak sebesar angkatan darat, jadi naik pangkatnya susah di marinir. Jadi beliau pensiunnya kolonel. Saya waktu itu sudah bintang 3, saya sudah keluar dari tentara, dan waktu itu saya sedang kampanye. Saya kampanye di Sulawesi Tengah, Palu. Waktu itu di Aula saya sedang kasih, biasalah, ya kan, kasih pidato, visi misi. Saya lihat kok ada orang yang saya kenal ini. Kemudian kenal walaupun sudah sekian belas tahun, sekian puluh tahun tidak ketemu. Kenal dan masih rasakan rasa tempelnya, Pak. Saya tanya, ini benar, saya bilang beliau inilah komandan saya pertama, pelatih, dan beliaulah yang menjadikan saya Letnan Jenderal. Biasa. Jadi saya bisa begini karena beliau. Biasa. Itulah ceritanya. Dan sampai sekarang kita masih berhubungan. Wow, luar biasa itu, Pak. Pada akhirnya dipertemukan kembali, dan ketika nostalgia itu terjadi, beliau pernah cerita nggak, Pak, bahwa menyesal nempeleng waktu Gak itu karena pada akhirnya tahu? Tidak ada. Nggak ada. Pelatih TNI nggak ada menyesal. Itu ya, Pak ya. Kita memang ternyata begini, ternyata akhirnya kita sadar bahwa pelatih, komandan yang katakanlah yang keras itu, justru yang banyak menyelamatkan nyawa di daerah operasi. Saya ibaratnya selalu ke junior-junior saya, kadang-kadang juga mahasiswa, kadang-kadang sarjana muda, saya tanya ke mereka, kamu ingat nggak waktu kau sekolah, guru yang paling, katakanlah, guru yang paling sulit memberi nilai, guru yang paling banyak kasih pekerjaan rumah, guru yang paling cerewet, guru yang itu mungkin pada saat itu kita mungkin nggak suka sama dia. Betul. Kalau ditanya jujur, benar nggak? Betul. Mungkin yang kita suka guru yang sudah PR-nya sedikit, benar nggak? Betul, Pak. Guru yang suka telat datang, guru yang benar nggak? Betul, Pak. Yang ya udahlah, nilai dikasih, benar nggak ya? Betul, gampang. Pak. Iya. Tapi yang jadikan kita orang justru guru yang paling cerewet, guru yang paling sulit kasih nilai bagus, guru yang kejar-kejar kita terus, guru yang sering marah-marahin kita, itulah yang menjadikan kita berhasil. Dan setelah kita lulus, baru kita ingat, saya ingat guru saya. Kalau bukan guru saya itu, mungkin saya nggak seperti ini. Saya kira banyak seperti itu, kalau saya tanya. Benar nggak? Benar, itu benar banget itu, Pak. Sama, pelatih juga begitu. Pelatih yang baik, yang santai, ini dia mencelakakan sebetulnya. Ini ironi ya. Betul. Ini ironi, tapi itu tradisi-tradisi di tentara. Saya lihat di tentara manapun. Seperti itu. Tapi bicara soal orang yang berjasa di hidup Pak Prabowo, ada satu sosok sebetulnya yang belum banyak diketahui publik, dan Pak Prabowo sangat sentimental untuk urusan ini, seorang ibu. Ya, saya kira semua orang pasti akan selalu ingat ibunya, saya kira. Cerita sedikit. Karena kita memang yang besar kita kan sebenarnya ibu, bapak ya juga, tapi bapak kan banyak nggak di rumah. Saya kira itu suatu sentimen manusiawi ya, kemana-mana saja saya kira begitu. Betul ya, Pak. Ya. Dan apa barangkali Pak story yang belum pernah didengar oleh ada orang lucu lain? ya.
tentara itu kadang-kadang umpamanya menghadapi bahaya, kaget, atau terjun, tiba-tiba sesuatu terjadi, Oke. atau ada ledakan, dikaget panik. Sering itu saya perhatikan kalau anak-anak, kalau tentara itu, kalau lagi kaget atau panik atau yang diteriak apa? Mama. Masa? Yang diingat ibunya. Yang diteriak mama. Oh iya, Pak, ya? Artinya apa Pak itu Pak? Ya artinya kita kan pasti hubungan sama ibu kita kan 9 bulan kita dalam kandungan ibu bagaimana sih? Jadi kan bener nggak? Jadi hubungan emosional itu saya kira itu salah satu. Ya Pak. Itu yang kemudian membuat Pak Prabowo kemarin nyanyi lagu Sio Mama ketika kunjungan ke Washington DC. Ya, Sio Mama itu banyak tradisi tentara itu. Itu yang pertama antara lain yang populerkan itu antara lain Pak Wismoyo. Jenderal Wismoyo Aris Munandar, beliau sering operasi di Indonesia Timur, di Papua di mana ya, beliau terkesan dan salah satu lagu favorit beliau itu Sio Mama. Tapi kita kan juga prajurit itu pasti ingat ibunya kan, jadi memang jadi populer di kita. Jadi, Oke. Pak Prabowo, kita bicara soal kesibukan Pak Prabowo sebagai seorang menteri, kita sudah ikutin terus Pak. Tapi ini sedikit saja Pak, bisa cerita lebih dari 30 tahun Bapak membina pencak silat Pak. Ini kaitannya dengan kearifan lokal kita sebagai satu bangsa yang melestarikan bela diri. Sebegitu cintanya Bapak sama silat ya Pak ya? iya memang ya, pertama ya waktu saya muda, tentunya umur belasan tahun itu ya, terus terang aja zaman itu kita sering ya namanya anak laki-laki sering berkelahi. Termasuk Pak Prabowo juga. Sering berkelahi. Dan pada saat itu usia-usia itu kita tuh ya tidak mau kalah kalau berkelahi. Ya kan, jadi kita cari ilmu, kita belajar ilmu. Jadi kita dengar, oh di sini ada guru silat yang hebat, kita cari. Di sini ada, kita cari. Kadang-kadang kita ketemu teman cerita, aku tahu ini ada guru pencak silat yang hebat, ada ini. Di mana? Ayo ajak saya. Jadi dari situlah saya dalami dari umur muda. Tapi pencak silat itu kan tradisi bangsa. Bapak saya juga pesilat, Pak Sumitro pesilat. Kakek saya Pak Margono itu salah satu pendiri dari Setia Hati, perguruan yang sangat terkenal di Jawa Timur. Betul. Setia Hati. Sekarang udah ada aliran-aliran ya, ada yang Setia Hati. Teratai, Setia Hati ini, tapi dulu Setia Hati yang saya salah satu pendiri. Tapi saya kira itu wajar kalau di negara barat belajar boxing, kalau di Jepang judo, karate, di Korea taekwondo, di Tiongkok Shaolin, wushu, itu kan anak muda kan harus bisa bela diri. Iya. Jadi di situ sebetulnya lucu-lucu. Jadi dulu kalau saya masih muda diajak ya ikut, saya hadir umpamanya latihan-latihan itu pencak silat malam-malam biasanya. Saya datang, kita lihat, kemudian ada guru-gurunya kan ngelatih. Betul. Salah satu guru saya itu waktu itu saya lihat, saya minta tolong kasih tahu gurunya, boleh nggak saya yang nyerang dia gitu. Karena saya lihat kan banyak murid-muridnya nyerang dia. Betul. Dan selalu murid-muridnya terpental. Saya pikir ini apa rekayasa, ya kan? Rekayasa atau loyal ke guru. Saya belum jadi murid. Saya nanya izin, tolong kasih tahu gurunya, saya mau nyerang dia, saya mau coba. Oh, berani-beraninya Pak. Kemudian gurunya bilang, silakan, saya serang dia. Terpental saya. Habis itu saya berdiri. Saya tidak mau
berhenti. Saya nyerang dia lagi. Terpental lebih jauh lagi. Akhirnya saya bilang ke teman saya, turun kasih tahu gurunya, boleh nggak saya jadi murid? Jadi itu riwayatnya begitu. Jadi memang repotnya guru-guru yang hebat itu selalu diuji oleh calon-calon murid. Wow. Kalau kalah baru mereka mau belajar. Jadi dulu kita punya guru-guru hebat-hebat semua. Mudah-mudahan, saya nggak tahu sekarang mungkin banyak yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan mudah-mudahan ajaran-ajaran mereka diteruskan. Saya dengar Pak Prabowo juga sempat menguasai apa tadi jurus itu ya Pak, jurus kontak badan atau apa itu istilahnya? Waktu muda. Waktu muda ya Pak. Luar biasa. Waktu muda itu. Luar biasa. Pak, ini terakhir Pak, part terakhir. Saya harus tanya balik lagi ke 2024 Pak. Tantangan bangsa ini akan lebih besar Pak. Yeah. Resesi ekonomi ancamannya di depan, kemudian juga ada ancaman ketegangan geopolitik dan lain sebagainya. Menurut Pak Prabowo, sosok pemimpin seperti apa Pak yang kira-kira pada akhirnya mampu membawa bangsa ini keluar dari persoalannya? Jadi yang penting saya lihat adalah siapapun yang memimpin harus benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Ya. Ini gampang diucapkan, tapi tidak gampang untuk kita jalankan. Saya kira kuncinya itu. Kuncinya bahwa pada ujungnya selalu kepentingan yang besar harus menang. Dan kita harus sadar itu. Dan ini sering kita sulit ya. Kadang-kadang kita dicoba dalam menjalankan suatu kebijakan, kadang-kadang bertentangan dengan kepentingan kelompok kita atau keluarga kita, tapi kita harus menjaga itu. Saya kira dan utamanya yang penting adalah bahwa pemimpin kita itu bisa rukun. Ya. Yang saya dapatkan adalah penilaian orang bahwa kita ini adalah bangsa yang sulit rukun, sulit kerjasama. Karena itu sekian ratus tahun kita berhasil diadu domba. Terus, nah ini yang kalau kita bisa atasi ini, para pemimpin bisa rukun, kita bisa sadar bahwa kita semua ada plus dan minus, ada kebaikan, ada keburukan, tapi kita bisa bersatu untuk rakyat. Saya kira kita kuat. Saya pernah dengar Pak Prabowo cerita filosofi kepiting itu Pak. Iya, itu saya juga dapat dari saya dengar itu yang sering diungkapkan oleh Pak Mahathir Muhammad. Itu dia mengatakan ini sifat orang Melayu, orang kita di Nusantara ini kan sebagian besar kita ini kan puak Melayu, rumpun Melayu. Melayu ini pribumi Melayu ini itu sulit melihat orang senang, senang melihat orang sulit. Ini koreksi diri kita ya. Oh, iya. Kita harus akui. Kadang-kadang dia teman berhasil kita iri. Teman ini iri dan sampai diceritakan bahwa kita punya sifat kepiting. Ternyata kepiting itu menurut Mahathir dia pernah datang ke suatu pantai, dia lihat ada orang tua jualan kepiting. Di situ ada suatu baki besar, kepitingnya hidup. Kemudian si Pak Mahathir tanya si tukang orang tua ini, kenapa kamu kok jualan, kau membelakangi baki kamu, tong besar kamu kok belakangi, kok nggak perhatikan, karena ini kan masih hidup ini kepiting. Oh, dia bilang Pak Mahathir tidak ada masalah, kepiting itu sifatnya kalau dia udah naik sampai di atas, dia udah mau lolos, temannya yang turunin ke bawah. Jadi temannya yang nurunin, jadi akhirnya nggak ada yang lolos. Jadi nggak akan kabur dengan jadi sendirinya. dia tenang aja, dia belakangin. Dia juga, ini cerita akhirnya Pak Mahathir bilang nggak itu, kita punya sifat kepiting. Jadi susah kerjasama, bener nggak? Kalau mungkin yang lain mungkin yang bawah dorong dia ke atas kan, sampai di atas narik. Ya, itu. Ini hiasan, tapi saya kira saya rasakan bahwa kita semua usaha itu akibat kerja sama tim. Jadi kenapa sepak bola begitu populer ya di dunia? Karena itu analogi kehidupan.
Ya, jadi 11 orang itu bisa mencetak gol kalau kerjasama 11 orang. Kalau 2-3 orang hebat, tapi yang lain nggak mau dukung, jadi it's an analogi, karena itu kan semua negara, semua suku, semua agama, semua ras seluruh dunia suka sepak bola. Karena itu simbol dari perjuangan hidup. Sukses hanya bisa diraih akibat kerjasama, teamwork, semangat. Semangat tidak boleh menyerah sampai menit terakhir, terus harus terus berjuang. Ya kan? Jadi itu di situ sifat-sifat baik daripada manusia kelihatan ya. Luar biasa. Apakah Bapak juga mengikuti, Pak? Sebetulnya publik itu bertanya-tanya. Ada semacam kerinduan pemimpin berlatar belakang militer dan lain sebagainya. Bapak melihat seperti apa? Saya kira begini ya, latar belakang apa saja. Yang penting tadi patriotisme, ya, kemudian kesetiaan kepada bangsa rakyat, ya kan. Jadi saya kira itu intinya. Jadi bisa dari militer, bisa dari mana saja, doesn't matter. Benar nggak? Banyak pemimpin baik bukan dari militer. Betul. Banyak pemimpin yang tidak baik juga dari militer. Jadi sama, profesi semua tuh ada orang benar dan orang tidak benar. Kalau saya begitu. Ya kan? Baik, Pak Prabowo. Pak, izin kita ada satu kuis, Pak. Kuis ini semacam pop quiz yang akan bertanya mengenai kegelisahan publik ini, Pak. Kaitannya dengan hal-hal yang remeh-temeh ini, Pak. Boleh ya, Pak ya? Nanti Boleh, ini kaitannya boleh. dengan Pak Prabowo lebih preference kemana? Pak Prabowo lebih suka kemana gitu ya, Pak ya? Iya. Oke, boleh cut sebentar ya? Ini jadi kayak pop quiz aja, Pak. Jadi sebetulnya kita minta Pak Prabowo memberikan solusi atas kegelisahan publik, Pak. Yang saat ini perdebatannya dari tahun ke tahun masih itu aja, Pak. Ini hal yang remeh-temeh sebetulnya Pak Prabowo. Jadi nggak apa-apa ya Pak, ditanyakan ke Bapak ya Pak. Ini preferensi aja Pak. Jadi kalau Pak Prabowo, bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Diaduk. Diaduk Pak ya? Tim yang diaduk Pak ya? Lebih enak diaduk emang Pak ya? Kalau saya. Iya Pak, campur kecap, campur sambal dan lain sebagainya. Oke, soto nasinya dicampur atau dipisah? Kalau saya dicampur. Dicampur Pak? Ya. Waduh, kayak tenggelam gitu nanti nasinya Pak jadinya. Ya. Iya Pak ya, lebih senang yang banyak kuahnya artinya Pak Prabowo ya. Lebih mantap gitu. Lebih mantap ya Pak. Sate pakai lontong atau pakai nasi? Lontong. Pakai lontong Pak ya. Sate pakai lontong dong. Iya dong. Waduh. Iya. Lontong atau ketupat. Pokoknya harus lontong atau ketupat. Wah luar biasa itu. Oke, pilihannya lontong. Nah, kopi susu atau kopi hitam? Kopi susu. Kopi susu ya Pak ya. Nah, jelas lah Pak yang lebih light ya Pak ya. Ya, Oke. Dan yang terakhir Pak, Game of Thrones atau Narcos? Aduh, dua-duanya oke lah, dua-duanya. Ya, Tapi pilihannya di mana Pak? apa untuk Game, seneng nonton? Iya, seneng nontonnya Pak. Narkos. Narkos ya Pak ya. Luar biasa. Itu dia Pak Prabowo. Saya mau kasih satu pertanyaan lagi Pak tambahan. Tapi ya ini nggak apa-apa ya Pak. Ini di luar ini. Monggo. Pilih rakyat atau partai Pak? Rakyat dong. Luar biasa. Itu dia Pak Prabowo Subianto. Tanpa rakyat, untuk apa ada partai? Partai adalah untuk rakyat. Saya selalu tekankan di Gerindra, kalau kau tidak mengabdi kepada rakyat, ya percuma, udah nggak usah ada. Itu dia kesimpulan dari apa yang kita bicarakan semua ini Pak. Iya. Terima kasih Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Terima kasih. Bapak Prabowo Subianto sudah hadir berbincang Terima bersama kasih, kami. Matur nuwun. Ini Anda yang pertama wawancara saya di sini. Luar biasa. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan wawancara ini. Saya Abraham Silaban pamit. Sampai jumpa. Terima kasih. Luar biasa Pak. Terima kasih. Saya hormat saya Pak. Jadi